Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Masyiral muslimin, Bapak Ibu, Tuan dan Puan dimanapun berada, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya mulia. Pada pertemuan kita malam ini, kita akan masuk pada ayat 41 sampai 45. Karena pembahasan kita yang lalu sudah sampai di ayat yang ke-40. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca Al-Quran kita, surat Al-An'am. Surat yang ke-6 ayat 41 sampai 45. Jadi Bapak Ibu yang ingin membaca mushafnya sendiri atau kitab sucinya, silakan buka Al-Qurannya surat 6 ayat 41 sampai 45. Project deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi. Ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Ma tad'una ilaihi tusyrikun. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Walaqad arsalna ila فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
حتى إذا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله اللهم صل وسلم زد وبارك على رسول الله على رسول الله. اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca kitab suci Al-Quran, dengan harapan ayat-ayat yang kita baca tadi menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat keadilan di muka bumi ini, dan Allah mengangkat berbagai macam bentuk kezaliman, terutama terhadap kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina atau di Gaza sana. Kita teruskan surat Al-An'am kita. Surat Al-An'am ini adalah surat yang ke-6. Al-An'am sendiri secara bahasa artinya hewan ternak. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat. Dan tadi kita sudah baca ayat 41 sampai 45. Kita review dari ayat 40 dulu, karena kita sudah sampai di ayat 40 pada pertemuan hari Senin yang lalu. Baru kemudian kita teruskan pada 41 sampai 45. Di ayat 40 terakhir berbicara tentang manusia, lalu kemudian ditutup dengan azab. Maka background kita ataukah ilustrasi kita adalah api, karena Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ara'aitakum in atakum adzabullah. Katakanlah Muhammad, ara'aitakum, bagaimana pendapat kalian, in atakum adzabullah, jika adab Allah datang kepada kalian. Au atatukumus sa'ah, ataukah kematian datang kepada kalian. Dan kematian datang biasanya adalah bersifat mendadak, ataukah dengan serta-merta tanpa pemberitahuan. Allah bertanya melalui ayat ini, aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Apakah ada Tuhan selain daripada Allah yang pantas, yang kuasa, yang kita minta? Kalau kita selama ini yang menentang Allah, benar. Artinya bahwa kalau ada Tuhan selain daripada Allah, maka harusnya kita minta kepada Tuhan itu untuk menghentikan kematian kita atau azab tersebut. Dan ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan hanya satu, yaitu yang memberikan azab dan yang mendatangkan kematian. Dan Allah sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa menolak kematian. Jadi tidak mungkin kita menentang kematian. Azab Allah SWT juga kalau sudah saatnya datang, juga kita tidak bisa tolak. Entah di dunia, entah di alam barzah, entah di akhirat. Jadi kesimpulannya bahwa kehidupan kita ini tidak berjalan secara mulus. Tidak ada orang yang hidupnya berjalan mulus, bahkan raja-raja sekalipun.
Kalau kita membaca sejarah raja-raja, bahkan tidak sedikit raja-raja yang dibunuh oleh saudaranya sendiri, ponakannya sendiri, istrinya sendiri, dan sebagainya. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan duniawi di sana, sehingga kemudian ada yang disebut dengan tertipu oleh kehidupan dunia dan kemudian mau melakukan apa saja untuk mewujudkan kepentingannya tersebut. Sekarang kita masuk pada ayat baru, yaitu ayat 41. Ujung-ujungnya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kalau kita berdoa kepada Allah ya cuma angkat tangan, karena dengan angkat tangan kita memberikan isyarat Allah akan menerima mengakui kita berdoa, dan tidak ada siapa-siapa di depan kita karena Allah bukanlah siapa-siapa dalam pengertian benda ataupun orang. Allah SWT berfirman, bal, yang benar ialah. Ini kan tadi Allah bertanya, apakah aghaira Allah tada'una? Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa kita minta, kita berdoa kepadanya? Jawabannya tidak ada. Bal, yang benar ialah, bahkan iyahu, hanya kepadanya lah. Ingat kata-kata iyahu ini karena kan tadi Allah mengatakan kul katakanlah Muhammad. Jadi seakan-akan ini adalah kata Nabi Muhammad kepada kita manusia. Walaupun ini kata-kata Allah, tapi karena melalui Nabi Muhammad, maka Allah menjadi orang ketiga. Maka kita mengatakan iyahu. Seakan-akan kita katakan, ya Allah, wahai Nabi, iyahu, kepadanya lah, kepada Allah lah. Tada'una, kita berseru atau kita berdoa. Kata Nabi di sini, masih kelanjutan daripada Nabi, yang benar ialah iyahu, kepada Allah yang Esa itulah tada'una, kalian bisa berdoa. Nah, pernyataan iyahu ini, Bapak Ibu Jemaah sekalian, kita pertegas setiap kita sholat, setiap kita baca Fatihah. Baik itu Fatihah di dalam sholat ataupun di luar sholat, sebetulnya kita mempertegas ini. Cuma ketika kita sholat, kan kita berhadapan langsung dengan Allah. Maka bunyinya berubah menjadi iyaka. Jadi sama saja. Ini karena Nabi yang menyampaikan kepada kita, bal iyahu. Jadi ketika Nabi berbicara kepada kita, tentu Allah menjadi orang ketiga. Maka bunyi ayatnya adalah bal iyahu tada'una. Yang bisa, yang mampu, bahkan yang kamu bisa minta hanyalah kepadanya saja. Iyahu, kepada Allah lah. Tada'un, kalian bisa berseru. Tada'un itu adalah berseru. Nah, seruan kita inilah yang kita baca saat baca Al-Fatihah. Jadi pada saat kita menyampaikan seruan kita di Al-Fatihah, karena langsung kepada Allah, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tada'una di sini ada dua, yaitu beribadah dan meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebetulnya pernyataan kita dalam salat itu adalah sekaligus pengakuan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia sajalah. Maka segala sesuatu selain Dia adalah makhluknya. Maka kalau kita menyeru makhluknya, seandainya makhluknya bisa, ya lebih baik kita menyeru kepada Tuhannya. Kalau makhluknya saja bisa, apalagi Tuhannya. Nah, sedangkan dalam konsep agama kita, semua makhluk tidak berdaya kecuali daya yang Allah berikan kepadanya, sehingga kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi kita selalu mengatakan bahwa tidak ada yang berdaya. Semua daya dan semua kuasa, semua energi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya iyahu tada'un yang kita sampaikan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah Tuhan kami menyembah, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Nah, kalau kita meminta kepada Allah, fayakshifu ma tada'una ilaihi, maka dialah yang bisa mengangkat. Fayakshifu, dialah yang bisa mengangkat, menghilangkan ma tada'una ilaihi, yang kamu minta kepadanya, yang kamu minta kepadanya. Bertanya kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya selama ini minta kaya tapi tidak kaya misalnya? Ya, jawabannya adalah di surat Al-Baqarah ayat 186 yang kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa harus kita mengijabah juga permintaan Allah. Kan di situ dikatakan,
Uda'u apa namanya? Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku akan mengijabah doanya orang-orang yang berdoa, sama dengan ini di surat Al-Baqarah 186. Ujibu da'wata da'i iza da'ani. Nah, kita kan mengatakan ini tada'un, berdoa. Tada'un. Nah, tetapi ada ekornya ayat itu. Falyastajibuli. Nah, ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Falyastajibuli, maka hendaklah dia menerima juga, mengijabah juga hukum-hukum ataukah keinginan-keinginanku. Jadi kita harus mengijabah keinginan Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Tuhan berikan kepada kita tangan, telinga, mata, kaki. Nah, kita gunakan semuanya dulu itu, baru kemudian berdoa kepada Tuhan. Saya kita ingin kaya. Nah, gunakan kuping, mata, telinga, pikiran untuk apa? Untuk berusaha. Ya, misalnya berdagang, bertani, berkebun. Nah, itu baru kemudian terwujud tadi doanya. Jadi permintaan kita kepada Allah, Allah akan mengijabahnya kalau apa namanya? Salurannya kita penuhi, saluran ke sana ada. Contohnya Bapak Ibu minta kepada saya air kan begitu. Dari katakanlah kita bertetangga. Ya saya katakan saya siap, tetapi Bapak Ibu harus beli selang. Beli selang yang nanti dimasukkan ke keran yang ada di rumah saya, baru kemudian dialirkan ke sana. Jadi kata-kata minta itu kan berdoa sebetulnya. Cuma berdoanya ini kepada Allah, tapi itu adalah kepada manusia berdoa juga sebetulnya, meminta. Jadi Bapak Ibu datang meminta kepada saya, maka saya katakan saya akan berikan. Tetapi siapkan apa namanya? Pipanya. Siapkan selangnya, ada pipanya. Nanti pipa itu dimasukkan ke keran di rumah saya, baru kemudian dijalankan, ya, akan sampai ke rumah Bapak atau Ibu semuanya. Nah, kurang lebih begitulah kata-katanya. Ujibu da'wata da'i iza da'ani, itu di dalam surat Al-Baqarah 186. Falyastajibuli. Tapi yang bersangkutan juga harus mengijabah, memenuhi keinginan-keinginanku, hukum-hukumku. Wal yu'minu bi, setelah itu percayalah kepada aku, pasti akan kuijabah. Jadi seperti itu. Jadi kita harus memenuhi dulu keinginan Tuhan. Ya, kalau tidak ya tidak bisa. Maka ayat-ayat seperti ini Tuhan mengatakan dia ini Tuhan mengatakan tidak ada lagi yang bisa mengangkat semua itu. Ini ada ayat yang terkenal dalam surat An-Naml. Sering dibaca biasanya sebagai wiridan-wiridan. Kita baca di surat An-Naml. Surat An-Naml surat 27 ayat 62. Allah berfirman, amman yujibul muttara idza da'ahu. Ini ayat ini sering dibaca sebagai wiridan. Amman atau siapakah yujibu yang bisa mengijabah. Ijib itu mengijabah. Memperkenalkan, mengkabul. Ya. Al-muddara, kesulitan-kesulitan yang menimpa. Kesulitan apa saja? Kesulitan kesehatan, kesulitan apa saja, terutama kesulitan hati kita untuk datang kepada Allah. Ingat, kesulitan yang paling berat yang harus kita adukan kepada Allah adalah kesulitan hati kita untuk menghadap kepadanya. Bahwa kita punya kesulitan lain seperti sakit, iya, tetapi kesulitan itu tidak terlalu mendasar, tidak terlalu penting dibanding dengan jiwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata al-mutar ini kesulitan bisa diartikan apa saja, tapi kesulitan yang paling mendasar, yang paling penting, yang paling prinsipil, fundamental bagi seorang beriman adalah kesulitan hatinya untuk menghadirkan Allah. Karena kalau jiwa kita susah menghadirkan Allah, maka kemudian kita tidak bisa ma'rifat kepadanya dengan sempurna. Kalau kita tidak bisa ma'rifat kepadanya dengan sempurna, bagaimana kita bisa mendekat kepadanya juga dengan sempurna? Jadi makanya Allah bertanya, atau apakah ada orang yang atau pihak yang bisa mengijabah, memperkenankan al-mutarrah, ya, maksudnya memperkenalkan doa kita ketika kita meminta untuk dihilangkan kesulitan. Idza da'ahu, apabila kita berdoa kepadanya. Ya. Jadi apakah ada? Jadi mana apakah ada? Wa yakshifus su', dan dia yang ada itu apakah juga mampu mengangkat, menghilangkan nasu, ya, keburukan. Jadi al-mutarrah adalah berbagai macam kesulitan, muskilah, penderitaan dan sebagainya. Kemudian nasu adalah keburukan-keburukan yang menyebabkan atau yang menjadi pengundang daripada kesulitan tersebut. Jadi berdasarkan ayat ini, kesulitan ini diundang oleh perbuatan buruk kita. Nah, adakah orang, adakah pihak, adakah yang lain yang bisa mengijabah
apabila kita berdoa kepadanya untuk dihilangkan kesulitan-kesulitan ini. Yang kemudian setelah menghilangkan kesulitan ini, wayakshifu su'ah, dan kemudian menghilangkan asu tersebut. Jadi wayakshifu syuk, dan menghilangkan asu kesulitan. Jadi berdasarkan ayat ini, kesulitan ini atau kasuk ini dulu, keburukan ini dulu ya, keburukan ini dulu harus kita angkat, baru kemudian ini hilang. Apa itu yang disebut dengan yakshifu su? Su itu adalah yang menjadi tabir terhadap jiwa kita. Makanya kalau berkaitan dengan su, biasanya jiwa, dan berkaitan dengan jiwa barulah lahir yakshifu, yang biasa kita istilahkan dengan mukasyafa. Jadi kalau kita baca buku tasawuf, buku irfan, biasanya tertulis mukasyafa, menghilangkan apa? Tabir. Nah, kalau begitu tabirnya adalah su. Su ini bentuk jamannya sayiat. Makanya kalau kita baca surat Ali Imran, itu yang kita minta itu sayiat di situ. Ya. Rabbana wa kaffir anna sayiatina. Ya Allah, angkatlah, kafir itu hilangkan. Kafir anna, jauhkan kami. Ya. Jangan sampai terkena kepada kami. Apa sayiat? Wa kaffir anna sayiatina. Baru kemudian wa tawaffana ma'al abrar. Apa itu ma'al abrar? Mereka yang tidak ada kesulitan dalam jiwanya untuk menghadirkan Allah Pak di sana. Ya. Jadi ammay yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa. Lalu kemudian menjadikan kalian khalifah. Khulafa al-ard. Kalau kita tidak memenuhi semuanya ini, alih-alih menjadi khalifah di muka bumi, yang ada adalah menjadi penghancur muka bumi. Ailahun ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Apakah mungkin ada ilah yang kepadanya kita berdoa selain daripada Allah? Jawabannya tentu tidak ada. Qalilan ma tadhakkarun. Saya yang sangat sedikit yang bisa mengambil pelajaran dari cara berpikir yang Allah ajarkan di dalam ayat ini. Nah, jadi kita kembali ke sini. Jadi bal iyahu, yang benar adalah hanya kepadanya lah kita bisa berdoa. Dan dialah yakshifu tadi, dialah yang bisa mengangkat. Ya. Wa yakshifu ma tad'una ilaihi, insya kalau dia menghendaki. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kalau kalian dalam kondisi seperti itu, yang kamu persekutukan selama ini, tusyrikun. Misalnya, ada orang yang persekutukan Allah dengan berlian. Demi mendapatkan berlian dan membangga-banggakan berliannya, maka kemudian hatinya tertutup. Ibadahnya tidak jalan. Kesombongannya membuncah, dan seterusnya. Lalu kemudian ketika dia berada di tengah lautan, lalu kemudian diamuk ombak dan badai, kira-kira bisa nggak kita minta tolong kepada berlian itu? Atau bisa nggak berlian itu membantu kita? Misalnya kita bersama dalam kapal itu ada berlian kita sebesar kepala. Kita bawa berlian sebesar kepala yang kita jadikan sebagai cincin atau kalung. Nah, pertanyaannya dalam kondisi seperti itu, bisakah berlian sebesar kepala itu membantu kita? Jawabannya watansau nama tusyrikun. Kamu pasti akan melupakan pada saat itu. Ketika di tengah lautan kita diamuk ombak dan kemudian badai datang, kemudian perahu kita sebentar lagi akan tenggelam, ya pada saat itu berlian tidak bisa membantu kita. Kenapa kita angkat berlian? Ya karena itu simbol daripada harta benda lebih mahal daripada emas. Ternyata tidak mampu membantu kita. Ya, jadi ujung-ujungnya hanya Allah saja. Bal iyahu tad'una. Hanya kepadanya lah kau memintanya. Nah, hal yang sama terjadi nanti pada saat kita di alam barzah, di pada masyar. Ya harapan kita satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya dikatakan bal iyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya wa tansawna ma tusyrikun. Atau bukan di tengah lautan. Di mana? Ya seperti kita naik pesawat ketinggian 67.000 kaki. Ya, 67.000 kaki. Lalu tiba-tiba di atas tengah laut, tiba-tiba pesawat kita itu tiba-tiba mengalami turbulensi. Ya. Turbulensi, kayak jatuh sekitar hampir 2 km, bayangkan. Hampir 2 km, sekitaran ribuan kaki. Dari 67.000 ke 61.000. Nah, kurang lebih 2 km jatuh ke bawah. Dan semua orang terlontar dari tempat duduknya. Menyentuh langit-langit daripada pesawat tersebut. Nah, pada saat itu, adakah yang bisa membantu kita?
Jawabannya tidak ada. Yang bisa adalah barang yang ada di atas kepala kita, yang ada di kabin itu bisa jatuh dan menimpa kita, memperparah masalah kita. Jadi kesimpulannya dalam kondisi seperti itu saja, benda-benda tidak bermanfaat bagi kita. Bagaimana pula nanti di alam barzah, bagaimana pula nanti di akhirat. Tetapi sayangnya banyak manusia yang tidak mengerti ini. Tadi kata-kata ayatnya, qalilan ma tazakkarun, ma yadhakkarun. Jadi tidak ada yang bisa kita panggil selain daripada Dia. Ya, oleh sebab itulah hanya kepadanya lah kita menyembah, dan karenanya inilah tujuannya kita orang Islam diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam, dan di dalam sholat kita itu ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tunjukkan apa kebutuhan fundamental kita, apa kebutuhan mendasar kita, apa kebutuhan prinsipil kita. Ternyata bukan berlian, bukan emas, bukan mobil, bukan uang, bukan deposito, tetapi yang paling mendasar adalah petunjuk. Ihdina siratal mustaqim. Karena apa artinya kita punya berlian sebesar gunung, kita punya emas sebesar Freeport, tetapi kalau kemudian kita tidak dapat petunjuk dan tersesat di dunia dan pada akhirnya tua dan kemudian meninggal kembali kepada Allah, terus buat apa semuanya? Jawabannya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka hilanglah semua yang kalian persekutukan, kata Allah tadinya. Ini adalah Gunung Turzinah, ya. Ini adalah simbol daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kita. Di mana Allah SWT berfirman, walaqad arsalna ila umamin. Supaya manusia tadi tidak tersesat, karena tadi ketika mendapatkan masalah kesulitan, tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan itu kecuali Allah SWT, maka diajarkanlah cara beribadah kepada Allah, cara menyeru kepada Allah. Bagaimana caranya? Allah mengutus nabi-nabi. Walaqad arsalna. Maka kemudian kami utus. Laqad arsalna ila umamin, kepada umat-umat. Umat ini kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya dengan mengambil video burung. Ya. Karena dikatakan di situ bahkan burung-burung yang terbang di angkasa pun adalah umat-umat seperti kalian. Jadi walaqad arsalna ila umamin min qablika. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kalian, sebelum kaum Muhammad. Jadi sebelum kita ini diturunkan kepada kita Nabi Muhammad, sebelumnya juga sudah diturunkan rasul-rasul. Dan kita tahu sebelum Nabi Muhammad kita ada 24 nabi dan rasul, dan ada 120-an ribu nabi berdasarkan riwayat. Nah, setelah kemudian diutus kepada mereka rasul, ya, barulah kemudian mereka diazab. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Baru setelah itu kami timpakan kepada mereka kesulitan dan kesengsaraan. Jadi kesulitan dan kesengsaraan sebetulnya adalah inherent, bersama dengan jiwa kita yang menolak Allah melalui utusannya. Jadi jiwa kita yang menutup diri terhadap Allah dan utusannya lah yang menjadi sumber daripada kesulitan dan kesengsaraan. Jadi coba Bapak Ibu renungkan ayat ini. Jadi kalau kita masih mendapatkan kesulitan, entah kesulitan itu dari lingkungan hidup kita, dari ekonomi kita, dari keluarga kita, dari pekerjaan kita, dari apapun juga. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, hanya kembali kepada Allah. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa jiwa kita masih jauh daripadanya. Karena berdasarkan ayat ini, setelah kami mengutus rasul kepada umat-umat itu, rasul itu mengajarkan kepada mereka beragama dengan benar, tetapi ketika cara beragamanya menyimpang, maka kemudian fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, maka muncullah kesulitan dan kesengsaraan. Tetapi itu pun Allah tidak bermaksud untuk membuat kita celaka 100%. Allah memberikan kepada kita kesulitan dan kesengsaraan agar kita bisa belajar, kita bisa tafakur, melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi. Maka dikatakan Allah menimpakan kepada kita al-ba'sa wa dharra la'allahum. Nah, tujuannya ini. La'allahum itu artinya tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu yatadarraun, mereka tunduk. Ya. Hatinya tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kita katakan bahwa jangan sampai yang kita isi dalam jiwa kita itu hanyalah benda-benda dan benda lagi. Sampai yang menghiasi doanya pun benda-benda juga. Nah,
Jelaskan sebagai yang namanya benda itu kita ikuti saja. Hukumnya otomatis akan terjadi. Cuma keterjadian itu adalah karena izin Allah, karena hukum Allah. Contohnya misalnya apa namanya air, panasin. Ya, dia akan panas kalau kita simpan panci air di atas kompor yang menyala apinya. Kita coba isi air, pancinya penuh, tetapi kompornya tidak dinyalakan apinya. Apakah bisa panas atau mendidih? Jawabannya tidak bisa. Walaupun kita tunggu sampai 100 tahun, 1000 tahun tidak akan pernah bisa mendidih. Nah, tetapi kalau hukumnya kita penuhi, kita masukkan air ke dalam panci, panci itu kita simpan di atas tungku kompor, kemudian kompornya kita nyalakan, lalu setelah kompor menyala, tunggu aja pasti akan panas dan mendidih, sehingga bisa bikin kopi, teh, dan sebagainya. Nah, itu kan hukum namanya, itu namanya faliyujibuli, ya, faliyujibul. Jenalah dia mengijabah juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus kita juga mengijabah Allah, baru kemudian muncul. Jadi Allah sendiri melakukan itu. Allah sendiri melakukan itu dengan cara mengutus Rasulnya dulu. Adalah tidak fair bagi Allah, kalau bagi kita di sisi Allah, kalau Allah langsung mengazab kita, tapi tidak pernah mengutus Rasul kepada kita. Jadi supaya jelas, Allah mengutus Rasulnya kepada umat-umat. Setelah umat-umat tersebut menentang Rasulnya, barulah fakadnahum bil ba'sai wad dharra, kami timpakan kepada mereka kesulitan dan kesengsaraan, tetapi tujuannya Allah bukan untuk menghabiskan mereka sedemikian rupa, tetapi tujuannya adalah agar mereka tunduk. Kalau berkali-kali nanti diberikan dan tidak tunduk-tunduk juga, barulah kemudian keputusan terakhir yaitu dibinasakan. Kita lihat di sini ayatnya. Kita lihat dalam surat Al-Isra, ayat 15. Sini Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau belum diutus nabi atau rasul ke kaum tersebut. Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Siapa yang mengikuti petunjuk, ihtada itu artinya mengikuti petunjuk, ada petunjuk itu misalnya Al-Qur'an, kita ikuti Al-Qur'an. Maka fa innama yahtadi li nafsi, maka pada dasarnya orang itu memberikan petunjuk atau mengikuti petunjuk untuk nafsnya, dirinya, jiwanya. Jadi kalau kita berbuat baik, kebaikan kembali kepada diri kita. Kita berbuat buruk, su itu kembali kepada diri kita juga, bukan kepada orang lain. Jadi pernyataannya man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Ihtada ini adalah bentuk madhi daripada yahtadi. Ini adalah bentuk madhinya. Ini adalah bentuk mudhari'nya. Jadi man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Siapa yang telah mengikuti petunjuk, ini kan bentuk lampau ya madhi, maka sungguhnya petunjuk itu akan mereka ikuti, ataukah petunjuk itu akan datang kepadanya. Jadi ya tadi li nafsi. Wa man dhalla, tapi sebaliknya siapa yang memilih kesesatan, ini bentuk lampau juga. Siapa yang mengikuti kesesatan, fa inna ma yadillu alayya. Pada akhirnya dia pun menyesatkan dirinya sendiri. Jadi kita tidak pernah bisa menyesatkan orang lain, kita pun tidak bisa memberi petunjuk kepada orang lain. Bagaimana kalau kita pengaruhi orang yang mengikuti kesesatan yang bersangkutan? Kita hanya mempengaruhi, kita hanya mencoba memotivasi yang bersangkutan untuk berbuat seperti yang kita berbuat. Tapi kalau mereka melakukannya itu bukan karena kita, tapi karena mereka sendiri. Jadi benar-benar ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap kita kalau sudah dewasa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, entah itu ihtada, entah itu dhalla, entah itu mengikuti petunjuk, entah itu tersesat. Semuanya kembali pada diri kita. Man ihtada fa inna yahtadi nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Karena tidak mungkin beban kita dipikul atau ditanggung oleh orang lain. Begitu juga kita tidak mungkin memikul beban orang lain juga. Wa ma kunna, nah ini pernyataannya Tuhan. Wa ma kunna mu'adzibin, dan kami tidak akan mengadab seseorang atau satu kaum hatta sampai nab'atha, kami membangkitkan, mengutus kepada kaum tersebut rasulah, seorang rasul. Jadi pernyataannya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Jadi Allah yang Maha Kuasa pun tidak bisa memberikan azab, tidak akan memberikan azab kepada manusia, kepada hambanya,
sebelum diutus kepadanya rasul. Wa ma kunna mu'adzibin. Tidak mungkinlah kami mengadab satu kaum atau seseorang hatta sampai nab'atha kami mengutus dulu kepadanya rasulullah, seorang rasul. Ada yang demikian. Kesulitan yang terjadi pada diri kita adalah karena kita menolak nabi atau kerasulan. Menolak nabi dan kerasulan berarti menolak kebenaran, berarti hati kita tutup. Apa penutupnya, apa hijabnya? Yaitu cinta kepada kehidupan dunia. Kita lihat ini ayat surat Al-Mulk, ya. ayat 8 ya sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Ini penghuni neraka. Takadu tamayyadu minal ghaib. Penghuni neraka itu hampir-hampir dari jarak jauh berdasarkan hadis. Dari jarak jauh kita sudah mendengarkan suara api neraka itu yang begitu besar. Takadu tamayyadu minal ghaib. Hampir-hampir saja terbelah itu neraka saking suara neraka dengan kemarahan. Kenapa dia marah? Karena ada orang masuk neraka. Nah, coba. Marahnya neraka karena ada yang masuk neraka. Maka dikatakan sini, kullama ulqiya fiha. Setelah neraka marah, kemudian penjaganya yang mewakili neraka nanti bertanya ini. Kullama ulqiya fiha. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka itu faujun, satu kelompok orang, sa'alahum khazanatuha. Penjaga-penjaganya selalu bertanya kepada orang yang akan masuk neraka tersebut. Apa katanya? Alam ya'tikum nadir. Apakah belum datang kepada kalian pemberi peringatan? Berarti jemaah sekalian, marahnya neraka bukan karena dia memang panas atau pemarah, tetapi marahnya neraka, kok ada yang masuk ke sini? Kok ada di antara kalian yang masuk ke sini? Sampai dia bertanya, Sa'alahum hasanatu alam ya'tikum nadir. Apakah tidak datang kepada kalian nabi pemberi peringatan, nadir? Kok bisa masuk ke neraka? Ya. Kalau di tempat lain itu kan kalau ada usaha senang orang kalau banyak datang ke sana. Kalau malaikat, kalau neraka justru tidak suka kalau ada orang masuk ke dalam dirinya. Ya, sampai dia marah. Marahnya kenapa? Karena ada orang datang kepada dirinya. Ya. Qalu, berkatalah orang yang ditanya tadi, yang ditanya oleh penjaga neraka. Sa'alahum khazanatuha, penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadir, apakah belum datang kepada kalian nadir, pemberi peringatan? Qalu, mereka menjawab, bala, telah datang. Artinya benar, sudah datang Tuhan pemberi peringatan kepada kami. Jadi dia membenarkan, bala ini membenarkan, ya, benar, mengafirmasi. Qad ja'ana nadir, sungguh telah datang kepada kami nadir, pemberi peringatan. Lalu kenapa kami sekarang terdampar di neraka dan neraka murka kepada kami? Karena fakadzabna, kami mendustakan nadir tersebut, pemberi peringatan tersebut. Apa itu pemberi peringatan? Al-Quran yang berjalan. Kami telah mendustakan kitab suci Al-Quran yang dibawanya. Wakulna, dan kami berkata, kami di sini yang masuk neraka tadi, kami berkata kepada pemberi peringatan itu, manazzalallah min syai'. Allah tidak pernah mengutus siapa-siapa. Min syai', apapun tidak pernah. In antum, tiadalah kalian para pemberi peringatan itu, nabi dan rasul ini, tiadalah kalian illa kecuali fi dalalin kabir, berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi kita lihat lagi-lagi, Allah tidak akan mengazab orang kalau tidak ada nadirnya dulu atau rasulnya dulu. Ini contohnya. Kita lihat lagi misalnya surat Az-Zumar ini. Surat Az-Zumar ini surat 39 ayatnya 70. Allah berfirman, wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa hum a'lamu bima yaf'alun. Wufiyat itu diwafatkan, ya, diwafatkanlah setiap jiwa. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat. Diberikanlah setelah mereka meninggal, semua amal-amal perbuatan baik dan buruknya diberikan, disempurnakan kepadanya. Diberikan secara sempurna. Kullu nafsin ma amilat. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan dia Allah SWT, atau sementara Allah SWT mengetahui semua yang mereka kerjakan. Jadi wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Wawnya di sini adalah wahal lagi, yaitu diwafatkanlah mereka semuanya dan diberikanlah kepadanya apa yang diperbuatnya, dan sementara ataukah
ketika Allah juga sebetulnya mengetahui. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan Allah mengetahui itu, sementara Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wasiqal ladzina kafaru, maka diseretlah, dihalaulah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, menolak tadi, menutup hatinya. Kemana? Ila jahannam, ke neraka jahannam. Zumara, dalam keadaan berbondong-bondong sambil menerima amarah yang dahsyat dari neraka tadinya. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka semuanya sampai tiba di neraka, futihat abu-abu, maka dibukalah pintu-pintu neraka itu. Wa qala lahum khazanatu, begitu pintu neraka dilihat dan dibuka dan kelihatanlah orang-orang di luar berbaris, maka berkatalah khazanatuha, penjaga-penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum. Nah, sama pertanyaan tadi kan, ini surat Az-Zumar. Yang tadi surat Al-Mulk ya. Tadi ada surat Al-Mulk ini, surat Al-Mulk tadi. Sekarang surat Az-Zumar. Alam ya'tikum rusulun. Kalau tadi itu alam ya'tikum nazir. Kalau di sini tadi alam ya'tikum nazir ini. Alam ya'tikum nazir. Nah, kalau di sini alam ya'tikum rusulun. Sama saja. Apakah belum datang kepada kalian rasul minkum, dari kalangan kalian, yaitu manusia, yatluna alaikum, yang mengajarkan kepada kalian ayat rabbikum, ayat Tuhan kalian. Jadi ingat, yang diajarkan Nabi apa? Ayat Tuhan, Al-Quran. Wa yunzirunakum, dan memberikan peringatan kepada kalian, liqa, bahwa akan terjadi perjumpaan dengan Allah nanti di akhirat ini. Liqa yaumikum hadza. Jadi kita akan diberi peringatan. Jadi inti daripada kitab suci Al-Quran adalah mengingatkan kita bahwa sesehat-sehatnya kita sekarang, sekuat-kuatnya kita sekarang, seberjaya-berjayanya kita sekarang, akhirnya toh kita akan meninggalkannya. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, matinya kita tidak seperti matinya hewan, tapi matinya kita akan berlanjut di sana. Maka Nabi datang adalah wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza, memberikan peringatan kepada kalian tentang liqa, perjumpaan dengan hari ini, yaitu hari akhirat. Apa jawaban mereka yang tadi dimasukkan ke dalam neraka, atau yang diseret ke dalam neraka? Qalu, mereka berkata, menjawab, bala, benar, ya, wahai malaikat penjaga neraka, benar. Walakin, akan tetapi, haqqat kalimatul adab, tetapi mereka tidak bisa lari lagi karena haqqat kalimatul azab. Ya, keputusan akan dapat azab sudah ingkrah, sudah kuat, sudah diputuskan, tidak bisa lagi ditolak. Alal kafirin, kepada orang-orang yang tertutup hatinya. Nah, jadi inilah ayat-ayat berkenaan dengan bahwa Tuhan tidak mungkin mengazab kita kalau tidak memberikan peringatan. Jadi walaqad arsalna ila umamin min qablika faqadnahum bil ba'sai wad dharra. Lalu kemudian kita ditimpakan kesulitan dan kesengsaraan. Jadi kata kuncinya adalah arsalna, kami mengutus dulu kepada mereka. La'allahum yatadarrau, mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka tertunduk kepada Allah. Mereka patuh kepada Tuhannya. Jadi ujung-ujungnya hanya kepada Allah lah kita berdoa. Kita tidak ada tempat berdoa selain daripada Allah SWT. Maka doanya orang Islam, dilihat di depannya tidak ada apapun, tidak ada pohon, tidak ada patung. Yang ada dalam angkat tangan, karena angkat tangan secara lahir artinya kita meminta sesuatu. Di mana-mana kalau orang meminta sesuatu pasti menengadahkan tangannya. Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u. Jadi Allah mengatakan kenapa ketika datang. Jadi Allah menimpakan kepada kita tadi kan ini ba'suna. Ya. Nah, ketika kita terdampak atau terkena kesulitan, siksaan, penderitaan, tadi tujuannya Tuhan supaya apa? Supaya tadarra'u. Nah, Allah mengatakan kok kenapa ada orang yang sudah tertimpa kesulitan, kesengsaraan, tidak tertunduk hatinya, tidak mau belajar. Nah, harusnya kan ketika kita terkena masalah, kita tertunduk hatinya.
Nah, kita berkomunikasi dengan siapa? Kalau toh kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan ahli Quran, karena Al-Quran mengatakan fas'al ahlal zikra in kuntum la ta'lamun. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah ahli dzikir, apa itu ahli dzikir? Ahli Al-Quran, supaya bisa memberikan solusi sesuai dengan Al-Quran. Karena kalau tidak nanti akan tambah parah, ya, tambah bermasalah, tambah akut. Nah, makanya ada orang yang sudah mendapatkan penderitaan, tidak datang kepada Allah dengan benar, atau kalau datang kepada Allah juga dengan tidak benar, akhirnya bukannya menghilangkan, bukannya yakshifus su', tetapi justru semakin memperkuat, mempertebal su'-nya. Makanya Allah heran di sini, kok kenapa ada orang sudah dapat masalah, sudah menderita, tapi tidak datang kepada saya dalam keadaan tadarru, dalam keadaan tunduk. Jadi Bapak sekalian, kan ini lebih parah. Sudah dapat penderitaan, sudah dapat masalah, tetapi harusnya tunduk kepada Allah, tapi ini tidak tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Al-Quran maksudnya. Ya, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Masalahnya tidak tambah ringan, masalahnya tambah berat, tambah berat, tambah berat. Bahkan ada yang benar-benar sampai bunuh diri karena tidak sanggup menerima penderitaannya. Ya, makanya Allah mengatakan, kok kenapa ada orang yang ketika datang kepadanya penderitaan, sudah datang kepadanya penderitaan, tapi kok belum datang juga kepada saya pada penderitaan itu? Caranya saya menciptakan mekanisme hidup supaya orang datang tadarrau tadi. Ya. Bahkan apa kata Tuhan? Walakin kasat qulubum. Ini lebih parah lagi. Yang terjadi adalah semakin keras hatinya. Jadi berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu semuanya, ada orang yang dapat masalah tambah keras hatinya. Lihatlah ayat ini. Harusnya kalau ada masalah kan tambah lembut hati, karena yang diinginkan Allah tadi di atas, ya. Ini yang diinginkan Allah tadi di sini, ya. Jauh ke atas. Nah, kita loncat ini. Ya. Yang Allah inginkan kan adalah ini tadi, ya. Ini tadi yang kita inginkan. Yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah la'allahum yatadarraun, ya. Kan begitu. Jadi ketika kita terbelit kesulitan, terbelit kesengsaraan, entah berkaitan dengan pihak lain ataupun bermasalah dengan diri sendiri, nah Tuhan mengatakan mudah-mudahan dengan kesulitan dan kesengsaraan itu, manusia kembali tunduk. La'allahum yatadarraun, ingat kata-kata ini, yatadarraun. Mudah-mudahan dengan begini mereka yatadarraun. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang tidak seperti itu, jemaah sekaliannya. Banyak orang tidak seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka justru semakin qasat qulubuhum. Yang terjadi adalah qasat qulubuhum. Seharusnya ya tadarraun. Harusnya tunduk. Ya. Tapi sayangnya yang terjadi adalah qasat qulubuhum. Ya. Jadi ulangi-lagi Bapak sekalian, ada orang yang sudah dapat masalah, baksuna, kesulitan ini, ya, sudah dapat kesulitan, yang seharusnya tertunduk hatinya, datang kepada Allah, datang kepada Al-Quran, tetapi tidak, maka yang terjadi apa? Lakin kasat qulubuhum, akan tetapi semakin kasat. Ini kasat ini kusut, ya, bahasa kita kusut, bahasa Arabnya keras, mengeras, ya. Jadi kasat itu semakin kusut, semakin keras, semakin kacau hatinya. Jadi semakin semakin kusut, tidak bisa ketahuan mana ujung pangkalnya. Dan ini yang kusut adalah hatinya, bukan benangnya yang kusut. Kalau kita kan biasanya benang kusut. Ya. Jadi benangnya kusut. Kalau benang kusut, ya saja harusnya kan kita bisa perbaiki. Ini justru tidak diperbaiki. Walakin kasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menyimpulkan bahwa orang seperti ini syaitanlah yang membuat indah kehidupannya ini. Zayyana. Jadi membuat indah apa kalau syaitan? Membuat indah kehidupan dunia. Ya, kan itu kan kehidupan dunia sebetulnya dibuat indah. Wa zayyana lahumus syaitan. Jadi kalau kita baca surat Ali Imran itu kan dikatakan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dan seterusnya
bahwa dibuat indah bagi manusia. Nah, siapa yang buat indah? Kalau bentuknya bentuknya maf'ul atau majhul, bentuknya pasif, itu kan tidak ketahuan siapa yang buatnya. Di surat Al-Imran kan dikatakan ya zuyina, dibuat indah. Zuyina linasi hubbus syahwat. Dibuat indah manusia itu cinta kepada kesenangan-kesenangan. Nah, pertanyaan siapa yang buat indah di sana? Nah, dijawab di sini. Ternyata yang buat ini itu syaitan. Ya, kalau di surat Ali Imran itu kan tidak disebutkan. Ya. Kalau di surat Ali Imran itu, ya kita lihat sini surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ayatnya 14. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 14 ini. Zuyina, dibuat indah ini, dijadikan indah. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Manusia dibuat indah untuk cinta kepada syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Semuanya ada di sini. Wanita, anak-anak, harta benda. Jadi ingat, wanita di sini bukan dalam pengertian yang buruk ya. Dalam pengertian yang indah. Anak-anak juga begitu. Jadi sama ini, perempuan, anak-anak, kemudian harta benda yang banyak, kemudian emas, perak, kendaraan yang bagus, wal an'am, hewan-hewan ternak atau investasi di dalam peternakan, kemudian lahas, sawah ladang atau investasi dalam bentuk perkebunan dan pertanian. Nah, dibuat indah. Nah, pertanyaan sekarang, siapa yang buat indah? Kan zuina, dijadikan indah. Nah, dijawablah ayat ini, yang buat indah itu adalah syaitan. Nah, jadi sini syaitanlah yang buat indah itu. Kenapa? Karena aslinya itu tidak indah. Kita sudah sering sampaikan di sini, ada tidak bayangan yang indah? Jawabannya tidak ada. Ya, yang indah itu aslinya, saya kita melihat bayangan pohon pohon rambutan. Kan rambutan itu kan bagus buahnya, bunga-bunganya juga. Nah, mana kita pilih pohon rambutannya atau bayangannya? Hanya orang bodoh yang memilih bayangannya, pasti memilih rambutannya. Nah, sekarang dunia ini adalah bayangan. Mana aslinya? Yaitu Allah. Hanya satu yang asli. Makanya dalam filsafat Islam disebut dengan as-salatul wujud. Yang asli itu yang wujud. Wujud satu yang tunggal. As-salatul wujud itu artinya prinsipalitas wujud. Jadi wujud yang tinggal itu yang asli. Maaf. Wujud yang tunggal itu yang asli. Wujud yang satu itu yang asli. Yaitu Allah SWT. Yang lain, ya bayangan saja. Nah, dengan demikian, apa yang disebut dengan tadi anak-anak dan sebagainya, itu adalah bayangan. Nah, setan datang membuat indah bayangan dan kita meninggalkan aslinya. Jadi wazayyana lahumus syaitan makanu ya'malun, atas perbuatan mereka. Semua perbuatan mereka tiba-tiba dibuat indah oleh syaitan. Karena dibuat indah oleh syaitan, maka kita bangga dengan hasil kita. Kita bangga dengan prestasi kita. Kita bangga dengan harta kita, berlian kita, emas kita. Kalau ibu-ibu bangga dengan tubuhnya yang halus karena prestasinya menjaganya. Bangga dengan semuanya. Nah, kebanggaan-kebanggaan ini apa yang terjadi kemudian? Membuat kita justru takabur, menjadi angkuh dan tidak tadarru. Padahal sebetulnya tujuannya Allah adalah tadarra'u, tunduk. Ya. Tadarru itu artinya tawadu, tunduk, patuh. Harusnya tadarra'u, bukan sebaliknya. Jadi inilah yang Allah SWT inginkan kepada kita, bukan sebaliknya ya. Kita lihat misalnya di dalam surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid. Allah berfirman, ini ayat 16, surat Al-Hadid ini surat 57, ayat 16. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu. Ya, belumkah datang kepada orang beriman? Alam ya'ni lil ladzina amanu. Bisa juga bermakna tidakkah, belumkah datang, tiba masanya kepada orang beriman. Antakhsya'a qulubuhum, supaya kalbunya khusyuk. Ini takhsya'. Kalau tadi kan qasat qulubuhum. Kalau tadi orang yang tertutup hatinya kan qasat qulubuhum. Lawannya takhsya'a qulubuhum. Ya, belumkah tiba masanya bagi orang beriman untuk tunduk, khusyuk hatinya. Untuk apa? Lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Melalui kitab sucinya.
Wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang Allah turunkan dalam bentuk kebenaran ini dia. Dan apa-apa nazala yang Allah turunkan, yang turun kepada manusia, minal haq, dalam bentuk kebenaran. Apa nazala minal haq? Yaitu Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan hendaknya mereka tidak menjadi, jadi jangan sampai kita juga menjadi seperti ahli kitab sebelumnya, min qabl. Apa yang terjadi pada ahli kitab sebelumnya? Ya, kitab suci diubah, ditahrif, ya, sehingga versinya menjadi banyak. Jadi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, jangan sampai mereka seperti juga ahli kitab sebelumnya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa banyak di antara kita umat Islam sekarang namanya Islam, tetapi sebetulnya cara beragamanya seperti juga ahli kitab sebelumnya. Kenapa? Beragama tetapi takhsha qulubuhum, hatinya tidak, maaf, qasat qulubuhum, hatinya kasar keras. Hatinya kasar dan keras. Bayangkan pengen pergi berhaji. Berhaji itu kan artinya datang ke rumah Allah, Baitullah. Haji itu adalah duyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Tapi dia datang ke rumahnya Allah dengan membuat izin haji palsu. Bayangkan. Ya. Luar biasa kan? Datang ke sana dengan izin palsu. Ya. Karena dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Lebih parah lagi adalah agennya, agen mungkin travelnya, yang menipu orang-orang dengan alasan haji furoda. Haji furoda itu kalau di Indonesia 500 jutaan, coba bayangkan. Sudah store 500 jutaan, dia menipu orang, coba. Nah, ini yang terjadi. Kenapa kira-kira? Ya karena beragama tidak takhsha qulubuhum, tapi qasat qulubuhum. Dan inilah yang Allah katakan, jangan sampai menjadi seperti ahli kitab sebelumnya. Yang tadi itu justru qasat qulubuhum, menjadi kusut hatinya. Harusnya kan menjadi khusyuk hatinya. Ya, menjadi khusyuk hatinya terhadap Allah dan terhadap kitab suci yang diturunkan Allah. Jangan sampai kalladzina utul kitab min qabl. Apa sebabnya? Fatal alaihimul amad, setelah berlalu waktu yang panjang. Ta'ala itu panjang. Jadi setelah melewati masa yang panjang, maka kemudian agama berubah. Ya. Tujuannya bukan lagi memperbaiki diri, bukan lagi ma'rifat kepada Allah, tapi kebanggaan. Supaya kita dipanggil haji, Pak Haji, Bu Haji, Bu Haja, ya, dan seterusnya. Akhirnya tujuan haji tidak tercapai. Ingat, tujuan haji itu adalah berhijrah menuju kepada Allah. Ya. Ilallahi wa rasulihi. Ini kita sudah sampaikan. Ini namanya berhaji itu hijrah kepada Allah, meninggalkan dunia kembali kepada Allah sebelum kematian datang. Jadi jangan sampai mereka seperti ahli kitab sebelumnya, di mana mereka benar-benar bergeser dari hakikat agama, fatal alaihimul amad, setelah berlalu waktu yang panjang. Apa yang terjadi? Fakasat qulubuhum, ini berulang lagi, kasat qulubuhum, sama tadi kan di sini ya. Kasat qulubuhum. Jadi kembali lagi kasat qulubuhum. Hatinya kusut, harusnya tadi tadaru, kalau tadi di ayat ini harusnya khusyuk, harusnya hati khusyuk. Tapi yang terjadi adalah kasat qulubuhum, hati mereka menjadi kusut. Ya. Ingin berhaji, uangnya dikurung, nyolong di kantor, nyolong uangnya orang dengan cara yang ilegal. Nah, coba, ini yang terjadi. Setelah pulang haji, dia mendaftar jadi calon anggota DPR, DPRD atau DPD, calon anggota parlemen, atau menjadi bupati, menjadi presiden, menjadi wali kota, menjadi gubernur. Dengan memajang di situ hajinya, Haji Muhammad Rusli Malik. Kenapa dipasang hajinya? Biar orang lihat, oh itu Pak Haji. Kita harus pilih. Setelah dia setelah dia terpilih, korupsi pula. Coba. Apa yang terjadi? Ya kasat qulubuhum. Hati menjadi kusut, yang ada di dalamnya uang, dunia, dan dunia. Berdoa pun isinya cuma dunia. Coba. Kasat qulubuhum. Berdoa, ya Allah, terimalah permintaan saya menjadi bupati, pada dalam hatinya nanti akan jadi korup. Nah, bayangkan. Fakasat qulubuhum, maka kusutlah hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun.
Akhirnya apa yang terjadi kata Tuhan? Itu fasik namanya. Kebanyakan mereka fasik. Siapa? Orang beragama ini. Kata minhum di sini tadi kepada siapa? Orang beragama, ahli kitab. Dan kita juga bisa masuk ke sana. Karena ada kata-kata, jangan sampai kita seperti mereka. Artinya kita banyak juga seperti mereka. Wa katsirun minhum fasiqun. Banyak di antara kita yang fasik. Apa artinya fasik? Yaitu beragama tetapi tidak mengenal tujuan agama sehingga hati kasat menjadi kusut. Fakasat qulubuhum. Beragama tetapi tidak menghargai sesama, tidak menghargai kebenaran, keadilan dan sebagainya. Kita balik lagi ke sini. Jadi qasat qulubum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Ternyata syaitan yang membuatnya seperti itu. Kita maju lagi. Falamma nasu ma dzukiruna. Akhirnya tadi tatkala mereka lupakan, jadi sudah lupa. Tatkala mereka lupa ma dzukiru, apa-apa yang diingatkan ini ma dzukiru. Yang disebutkan, yang dipelajari di dalam majelis taklim atau di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini maksudnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka lupa atas apa yang diingatkan atasnya, apa yang terjadi kata Allah. Apakah dia langsung diazab dulu? Tidak juga. Terkadang diberikan kebaikan juga nih. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan kepadanya pintu-pintu segala sesuatu. Abwaaba kulli syai'. Kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Lihatlah itu Israel di Timur Tengah. Yang berhasil ini, berhasil itu. Semua terbuka. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Melakukan kejahatan. Seperti dalam ayat ini. Falamma nasu ma dzukiru, ini yang disebut dengan istidraj. Nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim. Jadi kata-kata fatahna alaihim itu adalah istidraj. Fatahna, kami bukakan alaihim bagi mereka abwaaba kulli syai', pintu-pintu segala sesuatu. Pintu kemakmuran, pintu apa saja dibukakan. Hatta sampai idza ketika farihu, mereka bergembira ria tadi. Berdansa dan pokoknya bergembira. Memperingati kesuksesannya dalam mengumpulkan harta benda dunia. Farihu, mereka semuanya bergirang ria. Farihu. Bima utu, terhadap capaian-capaian telah diberikan kepada mereka. Nah, tiba-tiba apa kata Allah? Akhadnahum. Kami timpakan kepada mereka. Yaitu azab. Bagetatan, secara tiba-tiba. Kematian datang tiba-tiba. Stroke datang tiba-tiba dan tidak sembuh lagi. Kecelakaan datang secara tiba-tiba. Apanya? Akhaznahum baghtatan. Tiba-tiba datanglah itu secara tiba-tiba. Apa yang terjadi kemudian? Faidahum mublisun. Barulah setelah itu menyesal. Mublisun ini dari kata mublisun itu menyesal ya. Kita kasih warna merah ini. Mublisun ya. Mublisun, dari kata mublisun itu salah satu kata dengan iblis. Jadi iblis itu adalah orang yang menyesal. Kalau di sini diartikan cengeng, kalau di sini dia putus asa. Jadi setelah semuanya tadi diberikan kepada mereka, mereka bergembira ria seakan-akan segala-galanya sudah menjadi miliknya. Tidak ada lagi Tuhan, tidak ada lagi yang lain selain dirinya. Maka akhadnahum, kami timpakan kepada mereka masalah, penderitaan yang lebih parah daripada sebelumnya secara tiba-tiba baghtatan. Apa yang terjadi kemudian? Faidahum mublisun, barulah mereka terdiam, putus asa kalau di sini terjemahnya. Kalau di sini barulah mereka tiba-tiba meminta-minta seperti orang yang cengeng. Ya, barulah tiba-tiba cengeng, cuma sedikit saja lah cengeng. Padahal kecengengannya menunjukkan kekerdilan jiwanya. Coba lihat jemaah sekalian, Al-Quran bicara psikologi. Saya kira kalau kita sebetulnya membaca Al-Quran, waduh luar biasa. Ilmu psikologi apalagi yang tidak ada dalam Al-Quran. Ini kan membicarakan tentang hakikat jiwa manusia. Dan solusi yang diberikan Al-Quran adalah substantif, fundamental. Kita lihat di sini nih, surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini surat 30 ayat 36. Allah berfirman, wa idza azaqna nasa, apabila kami timpakan, rasakan kepada manusia rahmatan, rahmat yang menyenangkan maksudnya. Seperti tadi dibukakan pintu-pintu segala-galanya. Farihu biha, mereka bergembira ria dengan rahmat itu.
Tetapi wa in tusibhum sayyi'ah, tetapi begitu ditimpakan kepada mereka sayyi'ah, keburukan, bima qaddamat, ingat, bukan dari Allah ya, ditimpakan keburukan karena perbuatan mereka, bima qaddamat aydihim, akibat perbuatan mereka sendiri. Wa in tusibhum sayyi'atun, jadi artinya farihu di sini bisa menimbulkan nusai'ah. Karena kalau orang gembira sekali, seakan-akan kita di atas segala-galanya dan mau berbuat apapun juga sehingga kemudian menganiaya orang lain, jahat. Dan ketika ditimpakan kepada mereka akibat kejahatan mereka, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, padahal akibat perbuatan tangan mereka sendiri, idahum yaqnutun, barulah mereka tiba-tiba berputus asa, memukul-mukul dirinya, wajahnya, lalu kemudian membenturkan kepalanya di tembok, mengambil sepucuk senjata, lalu kemudian menembakkan ke kepalanya, atau mencari jembatan untuk loncat ke dalam sungai yang mengalir deras, atau mencari gunung yang tinggi dan loncat dari ketinggian. Ya. Atau kalau tidak, dia berjalan, lari di jalan, kehilangan kesadarannya dan berteriak-teriak, ataukah diam seribu bahasa. Bima qaddamat aydihim izahum yaqnutun, barulah mereka berputus asa. Surat Ar-Rum. Kita lagi surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd surat 13. Ayat 26. Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Allah lah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi orang jadi ini itu karena lapang. Tapi apakah secara pilih kasih? Bukan. Maksudnya siapa yang bekerja keras dia akan lapang rezekinya. Dan itu adalah dari Allah. Kenapa? Ya hukumnya Allah ciptakan. Allah lah yang membuat bumi. Di bumi bisa kita bercocok tanam, bisa jadi petani yang berhasil. Kita membeli hasil panen di kampung, kita bawa ke kota, kita jadi pedagang berhasil. Semuanya apa? Allah yang membuat. Jadi Allah yang yabsutu rizqa liman yasha. Wa yaqdiru, dan dia juga lah yang mengatur sehingga ada orang yang sempit. Kenapa dia sempit? Ya kurang usaha. Nah, setelah yang berhasil ini mendapatkan segala-galanya, wa farihu, mereka bergembira ria bil hayati dunia, dengan kehidupan dunia. Wa farihu bil hayati dunia, maka mereka bergembira ria dengan kehidupan dunia. Padahal Allah mengatakan wa mal hayatud dunia, padahal tiadalah kehidupan dunia itu fil akhirah, dibanding dengan akhirat. Ini kata-kata fil akhirah ini dibanding dengan akhirat. Ya. Jadi kehidupan dunia dibanding akhirat, artinya dunia per akhirat, illa mata, kecuali hanyalah kesenangan sesaat saja. Mata itu kesenangan semu. Mata sebenarnya kesenangan semu. Ya. Wa mal hayatud dunia fil akhirah, tiadalah kehidupan dunia itu dibanding dengan akhirat, kecuali mata. Ya mataun itu adalah kesenangan semu, kebayangan tadi. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Ya. Kita balik ke sini lagi. Jadi setelah akhadnahum, kami timpakan kepada mereka musibah, kesulitan dan penderitaan secara mendadak atau bahkan kematian, faidahum mublisun, barulah mereka berputus asa. Ya. Bapak Ibu sekalian, lihat ini di gambar kita, ini adalah peninggalan peradaban lama ya. Ini kan peradaban tua yang lama. Tadinya nih istana-istana kan begitu, gedung-gedung yang hebat dibuat. Rumah kita di Asia Tenggara masih kebanyakan dari gubuk, mereka sudah bisa bikin seperti ini. Lihatlah tiang-tiangnya begitu begitu kokoh dan begitu halus. Padahal itu dibuat dari dibuat dari batu. Waktu itu semen belum ditemukan. Batu dipahat-pahat baru kemudian halus seperti itu. Profil-profilnya sangat rinci, sangat jelasnya. Jadi mas Kaiser bahagia, apa kata Allah? Karena mereka tadi melupakan apa yang Allah berikan kepadanya, lupa diri, lupa daratan, seperti kacang yang lupa kulitnya, fakuti ada birul qaumil ladzina zalamu. Sehingga kemudian fakuti ya. Kuti itu secara bahasa artinya dipotong, dihentikan, ya. Dabirul qaumi, ya. Diputuslah. Dabir itu secara bahasa adalah semacam urusan, seluruh urusan. Jadi seluruh kuasanya dihilangkan, seperti itulah.
Jadi seluruh kuasanya dipotong. Jadi kalau putih itu kan yang tahu. Dabira ini ada Dabir itu kata Yudabbirul Amra, dia mengatur urusan. Yudabbirul Amra minas sama, dia Allah mengatur urusan. Jadi urusan. Jadi kemudian tiba-tiba semua apa namanya kuasanya, kira-kira gitulah yang paling bagus, kuasa. Semua kuasanya kemudian dihilangkan. Ya. Tiba-tiba tidak kuasa. Kuti ada siapa akaumil ladzina kadzalam, mereka yang zalim tadinya. Jadi dengan demikian setelah tadi ditimpakan baghtatan, maka fakuti ada birul qaumil ladzina zalam. Orang yang tadinya kuasa menjadi tidak kuasa. Lihatlah ada tadinya kepala negara yang berkuasa lama, tiba-tiba dikudeta atau di demo, kemudian dia jatuh. Apa yang terjadi kemudian? Kehilangan kuasanya sama sekali. Terkadang ditangkap, dipenjara, diadili, dan sebagainya. Bahkan ada yang diarak, seperti yang terjadi pada Gaddafi dulu di Timur Tengah. Fakuti ada birul qaumil ladzina zalamu. Maka kemudian dipotonglah. Ya. Dabirul qaumil ladzina kafaru. Dipotonglah seluruh kuasa orang-orang yang zalim itu. Dan apa akhir daripada semuanya? Yang ada hanya Allah. Ingat. Semuanya akan binasa. Yang ada hanya Allah SWT. Yang ada hanya Allah Rabbul Alamin. Maka dialah yang harus kita pujikan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terbuktilah bahwa semua yang kita tadi pujikan salah, keliru. Kita puji, kita sanjung berlian, kita sanjung, kita puji emas, dan sebagainya. Ternyata fakutiah, semuanya akan hilang. Satu-satu yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini juga semuanya nanti akan binasa. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya satu-satunya yang pantas kita pujikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Siapakah mereka ini? Inilah orang-orang manusia biasa seperti kita. Kita rata-rata semuanya kan adalah zalim. Makanya kan ada doa kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya kita pujikan adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Agar kita hanya berjalan menuju kepada Allah dan tidak berjalan menuju kepada selain Allah Rabbul Alamin. Karena segala sesuatu selain Allah pada akhirnya akan hilang, musnah, tiada. Ya, yang kita sanjung akan tiada, dan kita menyanjung juga akan tiada selain daripada Allah. Maka hanya Allah lah satu-satunya. Kita dari Allah dan kelak akan kembali kepada Allah. Maka walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita. Jadi Bapak bisa rasakan Al-Quran itu hanya benar-benar mengajarkan kita bertauhid. Bagaimana melepaskan jiwa kita dari apapun juga. Ingat, kita wajib mencari benda-benda. Kita wajib mencari beras untuk makan, air untuk minum, kain untuk berpakaian. Tetapi tidak perlu mengisi hati kita. Di luar saja. Allah sudah kasih kepada kita alat untuk itu yang namanya pikiran, akal pikiran. Tapi yang mengisi jiwa kita yang paling dalam, fuad kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari itu semuanya karena Allah perintahkan, dan ketika kita dapatkan, kita gunakan juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi kita cari uang banyak, setelah uang banyak kita berhaji. Karena haji adalah datang kepada Allah, maka harus dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang ilegal. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi al-fakir yang masih sangat jauh daripada kesempurnaan ini. Dan kalau ada benarnya semuanya dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya dari kekurangan al-fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali pada soalan kedua ayat 36, Ustaz. Bahawa sebelum mati, di mana nyawa berpisah daripada badan, tengah hidup ni, hati-hati mati tadi boleh hidup kembali dan menjumpa puncak kembali yang hakiki.
dan akhirnya menikmati syurga sebelum masuk ke syurga yang di alam sana tadi Ustaz. Beri pencerahan dan teguran, anda kata saya tersilap dalam pandangan Ustaz. Barakallahu fiikum. Jadi yang sebenarnya kalau Pak Nur tadi tanyakan ayat 36 ya, jadi kita mundur. Jadi ada kata-kata wal mauta yab'atsuhumullah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhum. Jadi hanya Allah mendengarkan, mengijabah orang-orang, hanya orang-orang yang mendengarkanlah yang bisa mengijabah, yang bisa memenuhi seruan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan apa? Mendengarkan kuping hatinya. Jadi yasma'un itu mendengarkan kuping hatinya. Karena kalau dia tidak mendengarkan berarti dia telah mati. Mati hatinya, kita sudah terangkan. Jadi yang bisa mengijabah yastajibu, karena kita tadi kan harus mengijabah. Fali yastajibuli kan begitu. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Nah, siapakah yang bisa yastajibuli ini? Berdasarkan ayat ini adalah alladzina yasma'un. Mereka yang mau mendengarkan, yang mata hatinya mau mendengarkan. Maaf, yang kuping, telinga hatinya. Yang telinga hatinya mau mendengarkan, telinga jiwanya mau mendengarkan. Sedangkan mereka yang jiwanya sudah mati, ya tidak bisa. Ya. Yang ada adalah tinggal menunggu saja. Mati di dunia, mati di akhir, mati tubuh dan mati mati jiwa dan mati tubuh. Kalau sekarang sudah mati jiwanya, tinggal menunggu satu lagi, yaitu mati tubuhnya. Setelah mati jiwanya, mati tubuhnya, dan kembali kepada dibangkitkan nanti di sisi Allah, mereka di sana muncul juga dalam keadaan buta seperti pembahasan kita sebelumnya. Sampai dia berkata, ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia saya melihat. Ya. Kita sudah bahas. Jadi wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Yang sudah mati hatinya dan sudah mati badannya nantinya, akhirnya akan Allah bangkitkan dan akan Allah kembalikan kepadanya. Jadi tidak ada tempat kembali kita selain daripada Allah SWT. Karena tidak ada tempat kembali kita selain daripada Allah, maka semua yang ada kita miliki ini, ilmu kita, harta benda kita, pangkat dan jabatan kita, harusnya dijadikan sebagai kendaraan saja, sebagai alat transportasi memindahkan kita dari kesadaran duniawi menuju kepada kesadaran ukhrawi, dari kesadaran madda materi menuju kepada kesadaran bahwa satu-satunya yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya itu digunakan. Jadi siapa yang mencari uang tapi tidak mengasah kesadarannya, itu berarti dia tertipu di dunia. Jadi kalau kita cari dunia tapi setelah mencari dunia tidak belajar agama, tidak belajar Al-Quran, ya tertipu namanya. Tapi kalau kita mencari dunia supaya belajar Al-Quran, itu hebat. Karena memang harus kita mencari sebanyak-banyaknya untuk kita gunakan dalam kehidupan kita ini. Karena dalam kehidupan kita ini tidak boleh membebankan diri kita kepada orang lain. Karena Nabi sudah mengatakan, khairukum anfa'ukum linnasi. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia. Dan untuk bermanfaat bagi manusia itu kita harus memiliki sesuatu. Ilmu agar kita bisa mengajar orang, harta agar kita bisa berinfak dan bersedekah, tenaga agar kita bisa membantu orang yang kesulitan tenaga. Ada orang yang ingin menaikkan beban di atas pundaknya dan tidak mampu, karena kita kuat, kita bantu, itu termasuk membantu juga. Kesimpulannya, belajarlah supaya ilmu dapat banyak, bekerja keraslah supaya uang dapat banyak, dan rajinlah menjaga kesehatannya agar punya kekuatan membantu orang lain. Selain daripada itu tidak ada lagi. Ya. Atau kalau kita tambahkan tadi, pangkat dan jabatan juga, tapi pangkat dan jabatan masuk kategori harta. Nah, mudah-mudahan jemaah sekalian ini adalah bisa mengingatkan kita agar, karena di dalam kehidupan kita ini kan ada dua macam. Ada yang kalau beragama dengan baik katanya tiba-tiba semangat dunianya berkurang, itu salah. Ada juga yang setelah semangat dunia berkurang susah belajar agama, itu salah juga. Ya, ini harusnya komprehensif, harusnya holistik. Ya, tidak boleh bersifat parsialistik, tidak boleh bersifat dikotomistik, tidak boleh bersifat sekularistik. Semuanya harus dilihat sebagai satu kesatuan,
Karena agama kita adalah agama kesatuan, itu agama tauhid. Berikutnya lagi. Ya Ustadz, ada satu pertanyaan di chat room. Kita ke chatroom dulu ya. Ketika kita hanyut jauh dalam dunia materi ini, ketika kita hanyut jauh dalam dunia materi ini dan tidak bisa mengalahkan ego sendiri, namun hati teramat ingin hidup bahagia dan tenang. Soalan saya, kata Pak Buran, apakah cara paling sederhana untuk kembali kepada Allah SWT? Cara yang paling baik kembali kepada Allah pada saat kondisi seperti ini adalah membaca Al-Quran. Tidak perlu semuanya. Ambil baca satu halaman, satu page, lalu kemudian coba baca terjemahannya. Baru kemudian renungkan baik-baik. Oh, kenapa? Ya Al-Quran bilang, Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Nah, ego kita itu kan adalah sakit tadinya kalau seperti ini. Nah, Al-Quran masih mengatakan Al-Quran itu adalah penyembuh. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara. Jadi kami turunkan pada Al-Quran itu obat, syifa. Di tempat lain ditanyakan syifa buat apa? Syifa'un lima fis sudur. Syifa, obat terhadap apa yang ada di dalam jiwa kita. Sayang seribu sayang, biasanya kalau ada orang bermasalah seperti ini, datang kepada orang pintar. Orang pintarnya kemudian meminta dia menyembelih satu ekor ayam yang semuanya serba hitam. Baru bayar mahar sekian juta. Akhirnya kemudian bukannya masalah hilang, masalah tambah banyak. Apa masalahnya? Mencari ayam serba hitam itu susahnya luar biasa, Pak Bos sekalian. Ya. Bayangkan itu cari ayam seperti itu susah luar biasa. Yang kedua, yang kedua, apa namanya, mahar pula, bayar mahar. Apalagi kalau sudah bermasalah dengan utang piutang, suruh bayar mahar pula. Ya lebih uang maharnya dipakai bayar utangnya, kan begitu Bapak sekalian. Ini justru ada uangnya atau pinjam uang lagi buat jadi mahar. Maharnya 2 juta, 3 juta, 1 ekor kambing kan biasanya tuh. Buat dibagi-bagi kepada anak yatim katanya, kan begitu. Nah, akhirnya kemudian tambah masalah jemaah sekalian serbahagia. Belum lagi dengan tanpa sepengetahuan suaminya pula misalnya. Pergi ketemu dengan dukun orang pintar itu di tengah hutan sana. Akhirnya tambah besar masalahnya. Jadi artinya lebih baik datang saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang menganjurkan salat bagus ya, tetapi berdasarkan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi caranya ketika tadi ada masalah seperti yang dikatakan Pak Burhan, ya kalau bisa, kalau mau yang punya ritualnya, berudu, lalu kemudian sholat 2 rakaat, niatnya supaya dapat solusi. Setelah itu ambil Qur'annya, berniat, ya Allah, saya ingin Engkau tunjukkan jalan keluar dari masalahku dengan kitab sucimu. Karena kamu sendiri mengatakan kitab suci adalah syifa. Nah setelah itu kita buka secara acak. Ambil halaman yang paling kanan kita buka, baru coba baca terjemahan. Ambillah terjemahan di situ, cobalah renungkan terjemahan dari ayat-ayat tersebut. Pasti di sana akan ada solusi atas masalah yang kita temukan. Tidak perlu keluar apa-apa, tidak perlu keluar uang, tidak perlu keluar dari rumah, tidak perlu setengah mati mencari ayam hitam yang serba hitam dan sebagainya. Semuanya akan selesai. Seperti itu Pak Burhan. Ada lagi? Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak Kamal, silakan dulu Pak Kamal. Mohon penjelasan tentang banyak orang merindukan tentang kematian husnul khatimah Ustaz. Boleh Ustaz jelaskan Ustaz tentang husnul khatimah? Ya. Ustaz. Terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi Bapak Ibu sekalian, rata-rata kita kalau berdoa itu adalah supaya kita dimatikan husnul khatimah, bi husnil khatimah. Dengan husnul khatimah. Secara bahasa husnu artinya baik, khatim artinya penutup. Khatam itu penutup. Jadi penutup kehidupan yang baik. Bagaimana cara kita mengakhiri kehidupan kita dengan baik? Di dalam kehidupan kita ini harus berjalan bersama dengan al-abror. Makanya di dalam Al-Quran tidak diajarkan husnul khotimahnya. Itu di hadis. Yang diajarkan dalam Al-Quran adalah bagaimana husnul khotimah, yaitu
bersama dengan abrar. Itu yang ada di dalam surat Ali Imran. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar. Siapa itu al-abrar? Orang-orang suci, orang baik, orang soleh. Ya. Jadi orang-orang soleh, orang suci, orang-orang yang dipilih Allah itulah para wali-walinya, itulah disebut dengan al-abrar. Tawaffana ma'al abrar. Jadi jawaban atas pertanyaan Pak Kamal, bagaimana kalau kita meninggal seperti husnul khotimah? Sekarang di dunia kita harus berjalan hidup dengan al-abrar. Makanya ada doa yang sangat menarik yang diajarkan Nabi itu. Doanya apa? Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Nah itu. Jadi sekali lagi mungkin Pak Kamal kalau belum tahu bisa dihafal dengan cepat. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku atau kehidupan kami. Kita bisa sendiri Allahumma ja'al mahyaya. Jadi kalau saya mahyaya. Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hidupku seperti hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad. Wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Dan matiku seperti matinya Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, ini yang disebut dengan tawaffana ma'al abrar. Begitu Pak Kamal. Terakhir, Mbak Yasani tadi ada pertanyaan, ya kita lihat. Berarti apapun yang kita cari dari kerja dan kerjakan di dunia, semuanya harus berakhir tujuan untuk takarrub. Benar sekali. Tidak ada yang lain. Apalagi kalau kita mencari apapun tujuannya bukan takarrub kepada Allah, pasti nanti akan melahirkan kebanggaan dan kita tertipu. Ya. Misalnya kita tiba-tiba dapat prestasi yang besar, ya kita lupa segala-galanya. Kita tertipu dengan yang besar itu. Ya. Setiap habis kelas tadabbur selalu ada niat tobat. Tapi pas hari Selasa, Kamis terutama berkurang niat tobat karena nggak ketemu pembahasan tadabbur ini. Jadi berarti Mbak Yasani maunya setiap malam ini. Terima kasih banyak ya. Bisa bersiap untuk setiap malam ya. Cuma seperti kata Pak Rum juga, kita harus siapkan waktu untuk istirahat. Karena kalau terganggu juga kesehatan nanti tidak bisa juga. 3 kali seminggu tidak bisa juga. Senin tidak bisa, Rabu dan tidak bisa Jumat. Jadi mudah-mudahan intinya saya kira tidak harus ada tadabbur Pak Yasani. Seperti yang saya sampaikan juga tadi kepada Pak Burhan, kalau kita ada masalah atau seperti tadi ingin bertobat atau apa, ya kita ambil Quran saja, salatlah 2 rakaat, baru kemudian berniat buka Al-Quran secara acak, lalu kemudian belajarlah dari terjemahan ayat tersebut. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa membiasakan diri setiap selesai sholat baca Quran, berurut aja dari Al-Fatihah, dari Al-Baqarah, Al-Imran. Kalau kita tidak mampu misalnya 1 lembar, ya 1 halaman saja, 1 page saja. Kalau kita tidak bisa 1 halaman, ya paling tidak kita setengah halaman. Kalau tidak bisa setengah halaman, memang 1 ayat. Setelah salat, 1 ayat kita baca. Nah, kita renungkan artinya, karena dengan merenungkan artinya, lama-kelamaan itu tersusun dalam diri kita. Sama kalau kita mau bangun rumah, kan tidak mungkin langsung terbangun rumahnya. Kalau ada uang sedikit, beli semen. Ada uang sedikit lagi, beli batu bata. Beli sedikit lagi, beli batu kali. Ada uang sedikit lagi, beli besi beton. Ada sedikit lagi, beli kayu buat bikin kusen. Ada uang sedikit lagi, beli atap. Nah, lama-kelamaan bisa dibangun jadi rumah. Kayak gitu-gitulah juga. Nah, jadi dengan demikian kita seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit atau sikit demi sikit, lama-lama jadi bukit. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan istiqamah dan selalu didekatkan kepada Allah SWT. Dan siapa saja di antara kita semuanya yang akan dipanggil oleh Allah, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah bersama dengan al-abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Bu Ayu, Bu Meli, Pak Burhannya. Sama-sama. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ayu, terima Bu Ayu, kasih. terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Ayu. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Bang Ustaz. ya sama-sama Pak. Bu Ayu semua, Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Waalaikumsalam. Ayanda, Afwan. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Emil. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukron Ustaz, syukron alhamdulillah, syukron. Afwan Pak Kamal ya. Terima kasih Bu Ayu. Salam semua. Waalaikumsalam Pak Suwandi. Harus yakin Pak Ustadz. Ya betul Pak Rum ya. Kalau Pak Rum ini banyak ayam hitamnya. Kalau ada masalah nggak perlu repot kemana-mana. Ayam hitam sama pulu kuning Ustaz. Iya. Iya. Boleh dibarter Ustaz, boleh dibarter. Bisa dibarter ya. Ya, bisa. Kalau rakyat seperti kita biasanya yang kita pelihara ayam hitam. Kalau politisi biasanya dipelihara kambing hitam. Dalam mana tuh Ustaz? Double meaning. Iya betul. Kalau di Malaysia Pak Haji kambing hitam juga namanya kalau cari-cari kesalahan orang. Nggak sama Ustaz. Sama ya. Ya. Terima kasih ya Pak Ustadz, Bu Ayu. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Pak Haji yang lain saja duluan ya Pak. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya Ustaz, terima kasih. Ya. Terima kasih. Pamit juga semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.